Halo, kami dari kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Martinus Chandra, Saya Florencia Charlin. Dan saya Angelina Dominic. dan kami akan mempresentasikan mengenai kajian ekologi industri, studi hilirisasi limbah, energi, dan ekosistem pada PT Universitas Tbk yang merupakan salah satu FMCG di Indonesia. Selamat menyaksikan! Baik, pada presentasi kali ini, saya dan juga kelompok saya akan membahas mengenai profil perusahaan dan juga fokus keberlanjutannya, kemudian upaya mengakhiri limbah plastik, pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, hingga kolaborasi dalam ekonomi sirkular, serta keterkaitannya dengan konsep ekologi industri. Pertama-tama kita melihat dulu profil perusahaan Unilever. Jadi Unilever ini merupakan salah satu perusahaan FMCG terbesar di Indonesia yang memproduksi berbagai kebutuhan rumah tangga, makanan, minuman, serta produk perawatan diri. Nah, sebagai perusahaan dengan volume produksi dan konsumsi yang tentunya sangat besar, Unilever memiliki tanggung jawab lingkungan yang sangat signifikan. Oleh karena itu, perusahaan menjadikan keberlanjutan sebagai bagian penting dari strategi bisnisnya. Dalam aspek lingkungan, Unilever berfokus pada pengurangan dampak operasional terhadap lingkungan melalui pengelolaan sumber daya yang lebih efisien, pengurangan emisi, serta pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah limbah plastik, karena kemasan plastik merupakan bagian penting dari produk-produk FMCG yang digunakan masyarakat setiap harinya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Unilever menjalankan berbagai program yang bertujuan mengurangi penggunaan plastik baru, meningkatkan penggunaan plastik daur ulang, dan juga memastikan kemasan dapat didaur ulang atau digunakan kembali. Pendekatan ini sejalan dengan konsep ekonomi sirkular yang menjadi salah satu prinsip utama dalam ekologi industri. Kita masuk ke materi upaya Unilever untuk mengurangi limbah plastik. Nah, di sini terdapat tabel di mana di kolom kiri merupakan tujuan keberlanjutan Unilever global untuk plastik, dan yang di kanan adalah upaya Unilever di Indonesia. Untuk tujuan keberlanjutan Unilever secara global, di sini ada 4 poin. Yang pertama ada mengurangi jejak plastik baru sebesar 30% pada tahun 2026. Kemudian 100% kemasan plastiknya dapat digunakan ulang, didaur ulang, ataupun dapat terurai sebagai kompos pada target tahun 2030. Kemudian poin ketiga ada penggunaan 25% plastik daur ulang dalam kemasan pada tahun 2025. Kemudian poin terakhir adalah mengumpulkan dan memproses lebih banyak kemasan plastik daripada yang dijual pada tahun 2026. Kemudian terdapat juga beberapa upaya Unilever di Indonesia sendiri untuk mengurangi limbah plastik. Yang pertama ada penurunan sebanyak 20% penggunaan plastik baru, kemudian ada 100% kemasan kaku dan 37% kemasan fleksibel dapat digunakan ulang, didaur ulang, ataupun dapat terurai sebagai kompos. Kemudian yang ketiga ada 8% kemasan menggunakan plastik daur ulang, dan yang terakhir ada sekitar 40.000 ton sampah plastik pasca konsumsi terkumpul melalui bank sampah dan TPS 3R, serta sekitar 40.000 ton dikelola melalui RDF. Kemudian yang selanjutnya ada tren pengelolaan limbah plastik. Nah, di sini grafik ini menunjukkan bahwa jumlah sampah plastik yang berhasil dikumpulkan dan dikelola terus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, kondisi tersebut mencerminkan keberhasilan dari program pengumpulan sampah serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah plastik. Pada slide ini ditunjukkan rantai nilai sampah plastik yang diterapkan oleh Unilever. Konsep utamanya adalah mengubah sampah plastik yang sebelumnya dianggap limbah menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi. Proses ini dimulai setelah konsumen menggunakan produk dan menghasilkan kemasan plastik bekas. Selanjutnya, sampah plastik ini dikumpulkan melalui berbagai saluran seperti bank sampah, TPS 3R, dan juga proses pengumpulan lainnya. Nah, setelah terkumpul, sampah ini kemudian dipilah berdasarkan jenis dan juga kualitasnya. Plastik yang masih memiliki nilai daur ulang akan diproses menjadi bahan baku sekunder atau plastik daur ulang yang kemudian bisa digunakan kembali dalam pembuatan kemasan produk baru. Sementara itu, plastik yang sulit didaur ulang dapat dimanfaatkan melalui program RDF sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Dari sudut pandang ekologi industri, sistem ini menciptakan closed loop system, yaitu material tetap berada dalam siklus penggunaan dan tidak langsung berakhir sebagai limbah lingkungan. Dengan demikian, kebutuhan
terhadap bahan baku dapat dikurangi sekaligus menekan pencemaran lingkungan. Seperti yang tadi sudah dilihat, pendekatan Unilever itu dilakukan menyeluruh dari hulu hingga ke hilir. Pada tahap hulu, perusahaan mengurangi penggunaan plastik baru dan meningkatkan penggunaan plastik daur ulang dalam kemasan produk. Pada tahap tengahnya, perusahaan mengedukasi masyarakat melalui program pemilahan sampah, pengembangan bank sampah, penyediaan titik isi ulang, serta digitalisasi pendataan sampah. Kemudian di tahap hilirnya, Unilever ini melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendaur ulang plastik menjadi kemasan baru dan mengembangkan program RDF, yaitu pemanfaatan sampah plastik sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Kemudian pada slide ini bisa dilihat bahwa ada berbagai produk Unilever yang telah menggunakan plastik daur ulang atau PCR pada kemasannya. Nah, langkah ini membantu mengurangi kebutuhan bahan baku plastik baru sekaligus meningkatkan nilai ekonomi dari material hasil daur ulang. Tentu saja keberhasilan pengelolaan limbah plastik oleh Unilever tidak dilakukan oleh perusahaan sendiri, melainkan berkolaborasi dengan pemerintah, komunitas, dan masyarakat melalui berbagai program seperti pengembangan lebih dari 5.000 bank sampah, program isi ulang U-Refill, kampanye generasi pilah plastik, serta penyediaan reverse vending machine. Selain itu, program RDF memungkinkan sampah plastik yang sulit didaur ulang dapat dimanfaatkan kembali sebagai sumber energi alternatif. Kolaborasi ini menunjukkan bagaimana berbagai pihak dalam suatu ekosistem dapat bekerja sama untuk menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan dan mengurangi beban lingkungan. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Nah, di sini kita bisa melihat dua contoh nyata hasil kolaborasi dengan Unilever. Pertama, mereka sudah membuat gerai daur ulang di Masjid Istiqlal. Jadi bagi jemaat yang datang bisa memberikan plastik, kardus ataupun minyak di sana. Nah, lalu program kedua yaitu scaling up local enterprise on waste management di Indonesia. Nah, ini kerjasama antara GIS Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengembangkan UMKM pengelola sampah. Targetnya mereka akan mengelola 3.000 ton sampah sekaligus memotong 5.000 ton lebih gas emisi CO2. Oke, kita masuk ke poin daur ulang. Mungkin kita sudah pernah mendengar mengumpul, memilah, dan mengolah sampah. Nah, tetapi di Unilever ini ada dua strategi yang menarik, yaitu Unilever mencari para pendaur ulang lokal supaya hasil daur ulangnya dapat digunakan kembali di produk mereka. Nah, bagaimana kalau produk yang tidak bisa didaur ulang? Yaitu mereka menggunakan teknologi bernama RDF atau Refuse Derived Fuel. Itu mereka akan mengubah sampah plastik menjadi energi alternatif seperti menggantikan batu bara dan pembakaran di pabrik semen. Oke, tapi kalau kita lihat praktiknya tidak semudah itu. Nah, di bagian hulu masalah utamanya ketersediaan material daur ulang yang sangat terbatas dan juga dari tengah sampai hilir. Tantangannya yaitu sulit mengajak masyarakat untuk terlibat dan sulit mencari pihak dengan visi misi yang sama. Makanya, solusi yang bisa diambil yaitu berfokus pada hal-hal berikut, yaitu memperkuat hubungan dengan supplier, mencari inovasi kemasan yang baru, dan pastinya harus mengedukasi kepada masyarakat untuk sadar dalam memilih sampah. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai ekosistem regeneratif, yaitu bagaimana cara perusahaan untuk memperoleh bahan bakunya. Nah, Unilever menyadari bahwa bisnis mereka sangat bergantung dengan hasil bumi. Nah, kalau tanah dan hutannya rusak, mereka tidak dapat memproduksinya lagi. Nah, jadi mereka harus menjaga alam agar tetap hidup. Nah, ini merupakan bukti-bukti komitmen Unilever terhadap bahan baku. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa kelapa sawit sudah tersertifikasi melebihi standar yang ditetapkan. Selanjutnya, Unilever telah menerapkan praktik pertanian yang regeneratif untuk kedelai hitam sebesar 172 hektar dan kelapa sawit sekitar 320 hektar. Nah, Unilever juga sudah membantu melindungi dan memulihkan hampir 500.000 hektar ekosistem alami pada tahun 2025. Nah,
Selanjutnya 98,31% dari sumber pasokan minyak kelapa sawit sudah diverifikasi agar bebas deforestasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan air. Kita mengetahui bahwa pabrik sabun, sampo, kecap, dan sebagainya dari pihak Unilever semuanya membutuhkan air. Hal yang paling penting adalah air sisa dari produksi tersebut yang dibuang ke lingkungan, apakah airnya sudah bersih atau belum. Nah, kita akan melihatnya pada slide berikutnya. Selanjutnya, di sini kita bisa melihat bahwa di tahun 2025 Unilever telah mengambil 1.339 megaliter air. Angka ini lumayan kecil dari tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat dari ribuan megaliter tadi, Unilever telah membuang 537 megaliter ke lingkungan. Nah, poin pentingnya di sini adalah 100% air yang dibuang itu sudah diproses terlebih dahulu dengan IPAL menggunakan pihak ketiga sampai aman. Oke, kita masuk ke pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Nah, target besar Unilever adalah zero waste to landfill. Artinya perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin jangan sampai ada sisa sampah produksi yang baki menumpuk di TPA. Oke, untuk pengelolaan limbah Unilever, mereka mengelola dengan prinsip 4R. Reduce, reuse, recycle, dan recovery. Contohnya lumpur dengan limbah non-B3, recovery menjadi material bahan bangunan, serta limbah cair, mereka akan mengolah melalui IPAL terlebih dahulu. Oke, kalau kita lihat dari grafik yang di samping kiri, kita bisa melihat bahwa limbah non-B3 jauh lebih banyak daripada limbah B3. Dan pada tahun 2025, terjadi limbah yang paling banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini menandakan bahwa produksi yang meningkat dan juga perusahaan harus mencari cara untuk melakukan efisiensi dan pemanfaatan limbah yang lebih optimal. Nah, selanjutnya kita dapat melihat visualisasi pengelolaan limbah. Yang pertama dari limbah organik yang dapat diproses menjadi pakan hewan dan makanan maggot. Selanjutnya limbah kemasan plastik yang dari produk mereka dapat dipilih-pilih dan diolah menjadi biji plastik dan kemudian dapat digunakan kembali untuk kemasan yang baru. Nah, selanjutnya kita coba melihat lebih lanjut pada food waste atau sampah makanan. Ini mendapat sampah makanan dari mana? Nah, mereka mendapat sampah makan atau menghasilkan limbah dari penelitian dan pengembangan atau R&D produk makanan minuman, ya, ataupun produk yang tidak lolos proses QC dan bahan baku atau produk yang sudah kadaluarsa. Nah, jumlah limbah yang dihasilkan pada tahun 2025 adalah 1.300 ton yang dari limbah foods, tea, ataupun es krim mereka. Nah, perusahaan juga telah menerapkan waste road management untuk mengoptimalkan penggunaan limbah makanan yang dihasilkan. Seperti bahan baku dari produk kecap ataupun bumbu-bumbu dapat dimanfaatkan kembali untuk pakan ternak. Sedangkan timbunan sampah dari pabrik makanan dan es krim dapat diolah menjadi pupuk dan pakan maggot melalui kerjasama di pihak ketiga. PT Unilever Indonesia sendiri menghasilkan limbah makanan berupa hasil makanan yang merupakan scrap proses R&D atau Research and Development, serta scrap produksi yang tidak lolos proses QC atau Quality Check. Nah, limbah tersebut kemudian didaur ulang sebagai pupuk maupun pakan maggot. Nah, berikut adalah data limbah yang didaur ulang dibandingkan dengan total limbah makanan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025, seperti dapat terlihat pada grafik yang terdapat di layar. Nah, dari grafik ini kita bisa menyimpulkan bahwa pada tahun 2024 dan 2025, hampir 100% limbah yang dihasilkan dari aktivitas manufaktur dapat didaur ulang. Hal ini dapat terlihat dari angka kilogram limbah per ton produk yang terdapat pada total limbah maupun limbah yang didaur ulang pada tahun 2024 dan 2025, di mana angka-angka tersebut hampir sama. Selanjutnya, dalam hal pemantauan pengelolaan limbah, Unilever sendiri menggunakan sistem Environmental Performance Reporting atau EPR yang terintegrasi untuk memantau kinerja pengelolaan limbah, sehingga data limbah seluruh lokasi produksi, pemilahan, dan juga pembuangan limbah dapat dipantau dan dikendalikan secara online.
Nah, selain itu, kepatuhan terhadap pengelolaan lingkungan ini juga tercermin dari perolehan peringkat proper biru yang didapatkan oleh PT Unilever Indonesia dari Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Republik Indonesia. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai aksi perubahan iklim. Jadi, dari segi pemantauan pengelolaan limbah, PT Unilever menargetkan net zero emission di seluruh value chain pada tahun 2039. Nah, untuk mencapai hal ini, terdapat beberapa upaya yang tengah dilakukan oleh PT Unilever, khususnya pada tahun 2025, yaitu diantaranya yang pertama adalah 94,34% pengurangan emisi cakupan 1 dan 2 dari baseline tahun 2015 khususnya untuk kegiatan manufaktur. Yang kedua adalah 7,6% penurunan konsumsi energi year on year yang dilakukan dengan peremajaan armada kendaraan, memasang panel surya, meningkatkan kualitas bahan bakar, melakukan optimalisasi jaringan, dan memanfaatkan truk berkapasitas besar untuk memaksimalkan muatan. Yang ketiga adalah 80% konsumsi energi dari energi terbarukan. Nah, di mana di sini penerapannya adalah dengan taktik pertanian berkelanjutan, mendukung proyek reboisasi, dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan lain untuk mendorong konservasi lahan. Pengurangan emisi secara signifikan dapat dilihat pada diagram batang yang ada di layar. Dapat dilihat bahwa dari diagram batang tersebut, emisi gas rumah kaca pada tahun 2025 adalah sebesar kurang lebih 7.689,19 ton, di mana itu sudah berkurang sekitar 94,34% jika dibandingkan dengan emisi gas rumah kaca pada tahun 2015, yaitu sebesar 134.994,2 ton. Nah, hal ini juga ditunjukkan pada diagram intensitas emisi gas rumah kaca yang menunjukkan penurunan signifikan, terutama pada tahun 2019 dan juga tahun 2020, sehingga selanjutnya pada tahun 2025 telah terjadi penurunan kurang lebih 94% dibandingkan dengan intensitas emisi tahun 2015. Nah, ini adalah emisi yang diukur untuk cakupan 1 dan 2. Nah, dalam pengukuran emisi itu sendiri terdapat sebenarnya cakupan 1, 2, dan 3. Jadi emisi cakupan 1 ini adalah emisi yang dibuat langsung oleh perusahaan. Sementara emisi cakupan 2 adalah emisi yang secara tidak langsung dihasilkan melalui energi yang dibeli oleh perusahaan tersebut. Dan emisi cakupan 3 adalah emisi yang tidak langsung terjadi dalam rantai nilai perusahaan. Nah, dalam perhitungan emisi gas rumah kaca ini yang diikutkan tadi hanya emisi cakupan 1 dan 2 saja, dikarenakan cakupan 3 masih berada dalam proses pengembangan oleh perusahaan. Nah, Unilever Indonesia juga melakukan pengelolaan emisi non-gas rumah kaca, terutama yang dihasilkan dalam proses operasionalnya. Nah, seperti partikel atau PM, sulfur dioksida, nitrogen oksida, senyawa organik volatil, CFC, HCFC, dan lain-lain. Di mana senyawa ini tidak termasuk dalam gas rumah kaca, tetapi juga merupakan zat-zat yang dapat merusak ozon. Nah, upaya untuk mengurangi zat non-GRK dan zat perusak ozon ini sendiri terdapat beberapa upaya yang sudah dilakukan, yaitu yang pertama adalah emisi SOx di pabrik Unilever Indonesia saat ini menggunakan bahan bakar gas alam dengan parameter SOx yang relatif sangat kecil sehingga bisa dianggap nol. Nah, kemudian yang kedua adalah mengganti chiller refrigerant yang memiliki dampak langsung terhadap penipisan ozon dengan bahan refrigerant yang memiliki nilai ozone depletion potential atau ODP mendekati atau nyaris nol. Selanjutnya, dalam hal efisiensi energi, Unilever Indonesia berhasil menurunkan konsumsi energi sebesar 7,8% pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024. Nah, dari tabel sumber daya energi terbarukan dan tidak terbarukan yang dapat dilihat di layar, dapat terlihat bahwa terjadi penurunan konsumsi energi terbarukan pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024. Sebaliknya, konsumsi energi tidak terbarukan justru cenderung meningkat. Namun, secara total jumlah penggunaan energi serta rasio intensitas energi per unit produksi, tren tahun 2025 cenderung menurun dibandingkan tahun 2024, sehingga inilah yang menyebabkan efisiensinya meningkat. Nah, efisiensi energi ini sendiri diupayakan melalui beberapa kebijakan oleh PT Unilever Indonesia.
Di antaranya adalah kebijakan dalam proses produksi seperti yang dapat dilihat di layar, yaitu melakukan energy recovery dari energi buangan mesin untuk melakukan pemanasan air. Kemudian yang kedua ada optimasi running strategy unit AHU, khususnya di hari Minggu atau hari libur lainnya, serta memberi Renewable Energy Certificate atau REC untuk klaim 100% powered renewable grid. Kemudian yang ketiga adalah melakukan desain ulang sistem air kompresor dan sistem pendingin serta menerapkan teknologi digital untuk menaikkan efisiensi dari peralatan. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan kembali air hasil cleaning produk di mixer dan juga di perpipaan. Nah, kemudian ada juga kebijakannya dalam proses logistik. Di antaranya ada yang pertama merancang rute pengiriman yang efisien, menggunakan kendaraan berukuran besar dan juga mengoptimalkan jumlah muatan serta meningkatkan pilihan transportasi massal. Hal ini adalah untuk mengurangi konsumsi energi yang tidak diperlukan karena kendaraan-kendaraan yang kecil biasanya memiliki efisiensi energi yang cenderung lebih rendah. Kemudian juga yang kedua ada mengimplementasikan sistem digital logistik atau Digilog guna meningkatkan efektivitas manajemen transportasi truk. Nah, di mana sistem Digilog ini sendiri sudah diterapkan saat ini khususnya untuk pengiriman di dalam Pulau Jawa. Nah, selanjutnya adalah pembahasan mengenai penggunaan energi terbarukan. Jadi hingga akhir tahun 2025 sendiri, konsumsi energi dari PT Unilever Indonesia dari energi terbarukan khususnya mencapai 541.717,8 gigajoule atau sebesar 80% dari total konsumsi energi. Nah, energi terbarukan yang telah digunakan diantaranya adalah yang pertama energi surya dari panel surya, yang kedua adalah energi biomasa dengan wood chips sebagai bahan bakar utama. Yang ketiga adalah menerapkan sistem pemulihan panas dari kompresor untuk memanaskan air sehingga dapat mengurangi konsumsi gas alam. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai standar manajemen lingkungan yang telah diterapkan oleh PT Unilever Indonesia. Jadi untuk standar manajemen lingkungan sendiri, yang pertama, PT Unilever telah mengadopsi sistem manajemen lingkungan ISO 14001 tahun 2015 di seluruh pabriknya yang terdapat di Indonesia, khususnya yang terdapat di daerah Cikarang dan juga di daerah Rungkut. Selain itu, PT Unilever Indonesia juga sudah tersertifikasi Proper Biru, yaitu sertifikasi yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Selanjutnya, untuk PT Unilever sendiri juga pada tahun 2025 ini mendapatkan 0 atau tidak mendapatkan sama sekali komplain ataupun keluhan dari masyarakat sekitar terkait dengan dampak dari proses produksi terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi ini adalah parameter-parameter yang menjadi standar manajemen lingkungan di PT Unilever. Terima kasih telah menonton.